Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Budi Hartono, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro yang saya hormati, tak lupa juga teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai rancangan sistem pajak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Anggit Witasari, kemudian ada Fadlian Robert Uridowi, Dinda Cahya Artiani, Muhammad Aji Maulana, Ziyad Al-Faruq, kemudian yang terakhir yaitu Dava Maulana Sahaji. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai 3 poin pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, rancangan sistem pajak, kemudian yang kedua yaitu pajak dan efisiensi, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai pajak dan juga ekuitas. Yang pertama kita akan membahas mengenai rancangan sistem pajak. Kemudian di sini ada kajian finansial pemerintah Singapura yang akan kita bahas, yaitu pendapatan dan pengeluaran pemerintah Singapura sejak tahun 1994 sebagai presentasi produk domestik bruto atau PDB pada tahun 1994, pendapatan operasional pemerintah berada pada sekitar 21,5% PDB. Hingga tahun 2005, angka ini terus mengalami penurunan dan berada pada sekitar 15% PDB. Pengeluaran pemerintah naik seiring dengan naiknya total pengeluaran belanja pemerintah dari sekitar 14% PDB pada tahun 1994 menjadi 17,5% pada tahun 2004. Selanjutnya untuk penerimaan pemerintah Singapura. Total penerimaan atau pendapatan pemerintah Singapura tahun 2005 yaitu 28.116,4 dolar. Sumber-sumber pendapatan terbesar untuk pemerintah Singapura adalah pajak penghasilan perusahaan dan individu. Pajak penghasilan individu mewakili penerimaan dari pajak yang dipungut oleh pemerintah oleh penghasilan milik individu dari sumber upah kerja, bunga tabungan, dividen dari perusahaan di mana individu yang bersangkutan memiliki saham, keuntungan dari hasil usaha kecil yang dijalankannya. Kewajiban pajak individu, yaitu banyaknya yang harus dibayar oleh individu yang bersangkutan, kemudian didasarkan pada total pendapatan untuk tahun yang bersangkutan. Selain itu, terdapat sumber pendapatan lain yang diperoleh oleh pemerintah Singapura, yaitu pajak barang dan jasa, pajak aset atau properti, pajak bea dan cukai, pajak undian, pajak kendaraan, serta bea materai. Next. Lalu untuk pengeluaran atau pembelanjaan pemerintah Singapura. Pengeluaran atau pembelanjaan pada tahun 2005, pemerintah Singapura menjalankan surplus anggaran sekitar 210 juta dolar atau 0,1% PDB. Suatu pemerintah dianggap menjalankan surplus anggaran, yaitu jumlah berlebihan yang diterima pemerintah dibandingkan dengan pengeluarannya. Sebaliknya, ketika pemerintah menghadapi penurunan penerimaan dibandingkan dengan pengeluarannya, kita dapat mengatakan bahwa pemerintah tersebut menjalankan defisit anggaran, yaitu jumlah berlebihan yang dikeluarkan oleh pemerintah dibandingkan dengan penerimaannya. Ketika pemerintah menjalankan surplus anggaran, pemerintah menggunakan penerimaan yang berlebih untuk mengurangi utang-utang kumulatifnya. Surplus anggaran atau budget surplus adalah jumlah berlebihan yang diterima pemerintah atau penerimaannya lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Sedangkan defisit surplus atau budget defisit adalah jumlah berlebihan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pengeluarannya lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya.
Pengeluaran atau pembelanjaan pemerintah Singapura digunakan untuk pengembangan sosial yang terdiri dari pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, pengembangan nasional dan masyarakat, lingkungan, dan komunikasi. Selanjutnya, pengeluaran digunakan untuk keamanan dan hubungan eksternal. Hal ini karena Singapura memberikan penekanan yang kuat pada perdamaian, keamanan, dan kedaulatan yang bertujuan membangun hubungan yang stabil dan positif dengan negara-negara lain. Lalu, pengeluaran digunakan untuk pengembangan ekonomi, seperti pengembangan industri dan perusahaan, pembangunan litbang, modal manusia dan kapabilitas riset, serta pengembangan prasarana. Dan yang terakhir, pengeluaran digunakan untuk administrasi pemerintah, seperti biaya pemeliharaan angkatan kepolisian dan layanan pertahanan sipil, serta keadilan kejahatan. Untuk selanjutnya, ada pajak dan efisien. Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Efisiensi. Efisiensi pajak adalah menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait. Suatu sistem pajak dibilang efisien daripada sistem pajak lainnya apabila sistem pajak tersebut mengumpulkan jumlah pendapatan yang sama pada biaya yang lebih kecil bagi pihak pembayar pajak. Atau transfer uang dari pembayar pajak ke pemerintah ini adalah fitur yang tidak dapat dielakkan yang ada dalam sistem pajak manapun. Namun, pajak juga membebankan dua biaya lainnya yang berusaha untuk dihindari atau setidaknya diminimalkan oleh kebijakan pajak yang dirancang dengan baik. Kerugian beban bahan baku yang terjadi ketika pajak mengubah keputusan yang dibuat rakyat. Beban administrasi yang ditanggung oleh pihak membayar pajak ketika mereka mematuhi undang-undang pajak. Kerugian beban baku yang terjadi ketika pajak mengubah keputusan yang dibuat rakyat. Kerugian bahan baku dari suatu pajak adalah pengurangan kesejahteraan ekonomi pihak membayar pajak dalam kelebihan jumlah pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah. Kerugian bahan baku adalah ketidakefisienan yang diciptakan oleh pajak ketika orang-orang mengalokasikan sumber daya berdasarkan pada insentif pajak dan bukan pada biaya dan kebaikan yang sebenarnya dari barang atau jasa yang mereka beli dan jual. Beban administrasi yang ditanggung oleh pihak pembayar pajak ketika mereka mematuhi undang-undang pajak. Beban administrasi yang ada dalam sistem pajak dapat dikurangi dengan menyederhanakan undang-undang pajak. Namun, penyederhananya kerap kali sulit secara politik. Sebagian besar orang siap untuk menyederhanakan kode pajak yang menghapuskan loopholes yang menguntungkan pihak lain, tetapi hanya sedikit hasrat untuk merelakan loopholes yang mereka manfaatkan. Pada akhirnya, kerumitan undang-undang pajak justru berasal dari proses politik seiring dengan pembayaran pajak dan kepentingan finansialnya masing-masing, melakukan lobby demi kasusnya sendiri. Untuk yang selanjutnya ada macam-macam tarif pajak. Macam-macam tarif pajak ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada tarif pajak rata-rata, yaitu total pajak yang dibayarkan dibagi dengan pendapatan pembayar pajak. Yang kedua ada tarif pajak marginal, yaitu pajak tambahan yang dibayarkan untuk setiap tambahan pendapatan. Yang ketiga ada pajak lumsum, yakni adalah pajak yang besarnya sama kepada setiap orang. Sering dikatakan efisien karena tidak memandang pendapatan orang. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di next slide. Kemudian selanjutnya ada tarif pajak marginal versus tarif pajak rata-rata. Di sini kita akan membahas mengenai perbedaan antara kedua itu. Yang pertama ada tarif pajak rata-rata, yaitu total pajak yang dibayarkan dibagi dengan pendapatan. Sedangkan tarif pajak marginal, yaitu pajak tambahan yang dibayarkan untuk setiap tambahan pendapatan. Tarif pajak marginal dan tarif pajak rata-rata ini berisi sejumlah informasi yang berguna. Jika kita mencoba untuk menaksir pengorbanan yang diberikan oleh para pembayar pajak,
Tarif pajak rata-rata lebih sesuai karena tarif ini mengukur pecahan-pecahan penghasilan yang dibayarkan untuk pajak. Sebaliknya, jika kita mencoba untuk menaksir seberapa banyak sistem pajak mengganggu intensif, tarif pajak marginal dapat lebih bermanfaat. Next slide. Nah, ini untuk penjelasan lebih rinci mengenai macam-macam tarif pajak. Yang pertama ada tarif pajak rata-rata, adalah total pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dibagi dengan total penghasilan kena pajak. Ini mewakili proporsi total penghasilan kena pajak yang dibayar seseorang atau perusahaan sebagai pajak. Untuk rumus menghitung tarif pajak rata-rata yaitu total pajak yang dibayarkan dibagi dengan total penghasilan kena pajak. Untuk contohnya yaitu jika sebuah rumah tangga memiliki total penghasilan kena pajak sebesar Rp100.000, maka rumah tangga tersebut harus membayar pajak sebesar 15%, yaitu 15.000. Untuk yang kedua, ada tarif pajak marginal, adalah marginal tax rate, yaitu salah satu sistem pajak yang dikenakan terhadap tambahan pendapatan tertentu dalam sistem pajak progresif yang dianut oleh Amerika Serikat. Tarif pajak marginal meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan ekonomi. Percaya bahwa dari sisi penawaran ekonomis atau supply side economics, hal tersebut akan mengurangi gairah produktivitas dan menghambat investasi dalam upaya mengurangi tarif pajak marginal bagi perseorangan atau badan usaha. Para ekonom berpendapat bahwa peningkatan usaha kerja dan investasi yang dihasilkan oleh pengurangan tarif pajak tersebut akan mengurangi stagflasi. Next slide. Kemudian yang terakhir ada pajak lumsum. Pajak yang besarnya sama untuk setiap orang atau badan usaha. Pajak lumsum ini adalah pajak yang paling efisien yang mungkin diterapkan di Indonesia ya tentunya. Karena keputusan orang tidak mengubah besarnya pajak yang harus dibayar. Pajak tersebut tidak mengganggu insentif sehingga tidak pula mengakibatkan kerugian bahan baku. Karena setiap orang dapat dengan mudah menghitung jumlah yang harus dibayar dan karena tidak ada manfaatnya dalam mempekerjakan pengacara atau akuntan pajak dan sebagainya, pajak lumsum ini memberikan beban administrasi yang minimal kepada para pembayar pajak. Kemudian pajak dan ekuitas. Next. Prinsip pajak sendiri ada dua. Yang pertama prinsip manfaat. Prinsip manfaat atau benefit principle menyatakan bahwa orang-orang harus membayar pajak berdasarkan manfaat atau kebaikan yang mereka terima dari layanan pemerintah. Yang kedua, prinsip kesanggupan membayar. Prinsip kesanggupan membayar atau ability to pay principle menyatakan bahwa pajak harus dipungut dari warga berdasarkan seberapa baik orang yang bersangkutan dapat menanggung beban tersebut. Nah, prinsip ini sendiri mengklaim semua warga harus memberikan pengorbanan yang setara. Namun, besarnya pengorbanan seorang warga tidak hanya bergantung pada pembayaran pajak, tetapi juga pada penghasilannya dan kondisi lainnya. Next. Prinsip manfaat. Jika kita memang mengandalkan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang kita inginkan, haruslah ada orang yang menjadi sasaran pungutan pajak. Prinsip manfaat yaitu pemikiran bahwa orang-orang harus membayar pajak berdasarkan manfaat yang mereka terima dari layanan-layanan pemerintah. Prinsip manfaat juga dapat digunakan untuk berpendapat bahwa warga negara yang lebih kaya harus membayar pajak lebih tinggi daripada yang miskin. Warga yang mempunyai banyak harta dan benda yang harus dilindungi memperoleh manfaat lebih besar dari polisi yang memiliki harta benda sedikit. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip manfaat, orang-orang kaya harus berkontribusi lebih daripada orang miskin untuk biaya pemeliharaan angkatan polisi. Argumen yang sama juga dapat digunakan untuk layanan-layanan umum lainnya,
seperti perlindungan kebakaran, pertahanan nasional, dan sistem pengadilan. Next. Kemudian ada prinsip kesanggupan membayar mengarah pada dua gagasan. Yang pertama, pemerataan vertikal atau vertical equity. Menyatakan bahwa pembayar pajak yang memiliki kesanggupan lebih besar untuk membayar pajak harus memberikan kontribusi yang lebih besar. Contoh kasusnya yaitu penghasilan antara keluarga A sebesar 6 juta rupiah, sedangkan keluarga B sebesar 3 juta rupiah. Sehingga pembayaran pajak yang diberikan yaitu keluarga A memiliki lebih besar pembayaran pajak dibandingkan dengan keluarga B. Sistem pajak sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pajak proporsional atau proportional tax. Sistem pajak di mana pembayaran pajak yang pendapatannya tinggi dan rendah membayar dengan bagian yang sama dari pendapatannya untuk pajak. Kemudian pajak regresif atau regressive tax. Sistem pajak di mana pembayaran pajak yang pendapatannya tinggi membayar tagihan yang lebih kecil dari pendapatannya yang lebih rendah untuk pajak. Yang 3, ada pajak progresif atau progressive tax. Sistem pajak di mana pembayar pajak yang pendapatannya tinggi membayar tagihan lebih besar dari pendapatannya yang lebih rendah untuk membayar pajak. Yang kedua, ada pemerataan horizontal atau horizontal equity. Menyatakan bahwa pembayar pajak yang kesanggupannya sama untuk membayar pajak harus berkontribusi dalam jumlah yang sama. Contoh kasus pemerataan horizontal yaitu keluarga A dan keluarga B masing-masing memperoleh penghasilan sebesar 5 juta rupiah. Keluarga A tidak memiliki anak, tetapi pada keluarga A memiliki tanggungan atau beban untuk pengobatan sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan dalam keluarga B, kondisi kesehatan baik, tetapi keluarga B memiliki 4 orang anak. 2 dari keempat anak tersebut kuliah sehingga memiliki tanggungan sebesar 3 juta rupiah. Pada kasus yang terjadi, akankah adil bagi kedua keluarga membayar pajak yang sama karena penghasilan kedua keluarga yang sama? Akankah lebih adil memberi keringanan pajak pada keluarga A untuk mengimbangi beban medis? Akankah adil memberi keringanan pajak pada keluarga B guna membantu biaya perkuliahan anaknya? Next. Studi kasus sistem pajak 2 tingkat milik Jepang. Pengelolaan keuangan negara Jepang dengan sistem 2 tingkat, yaitu penduduk harus membayar pajak pada tingkat nasional maupun tingkat daerah dengan sekitar 2.000 pemerintahan daerah, termasuk pemerintah prefektur dan kota madya. Dan fakta bahwa tiap-tiap pemerintahan memiliki operasional fiskalnya sendiri. Akan sangat menarik untuk mencari tahu bagaimana pengeluaran pemerintah Jepang naik melalui pajak daerah untuk mendistribusikan pemberian pajak alokasi daerah untuk menyeimbangkan disparitas antara pemerintah-pemerintah daerah yang memiliki sumber pendapatan pajak. Filosofi di balik sistem pajak 2 tingkat adalah sistem ini memungkinkan pemerintah Jepang mengalokasikan sebagian dari pendapatan pajak dari akun nasional ke akun-akun daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah sanggup mempertahankan kemandiriannya dalam merencanakan dan mengelola administrasi daerahnya. Bagaimanakah pemerintah daerah membelanjakan yang mereka terima? Next. Penerimaan pemerintah daerah Jepang dan jumlah totalnya diperincikan ke dalam berbagai sumber pendapatan dan jenis-jenis pajak daerah. Penerimaan total untuk tahun 2003 adalah sebesar 848 miliar dolar. Dan dengan menganggap populasi Jepang pada tahun 2003 adalah sebanyak 125 juta jiwa. Ini berarti bahwa tiap orang rata-rata membayar pajak sebesar 56.797. Dari perincian ini kita dapat melihat bahwa dua sumber pendapatan yang paling penting untuk pemerintah daerah adalah pajak properti dan pajak penghasilan individu. Selain itu, pajak ermak yakni pajak mandi, pajak berburu, dan pajak pemerolehan mobil, pajak cukai seperti pajak rokok juga termasuk ke dalam kategori pajak ermak ini. Next.
Pengeluaran menunjukkan belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan kehidupan warga sehari-hari, dikeluarkan utamanya melalui pemerintah daerah. Pengeluaran untuk pertahanan nasional di sisi lain dilakukan semata-mata oleh pemerintah nasional. Telah masuk laporan bahwa pemerintah nasional telah mengeluarkan hanya kira-kira 40% pengeluaran nasional untuk pertahanan. Sedangkan pemerintah daerah mengeluarkan 60%. Jepang memberikan perhatian pada pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa di Jepang pendidikan berada pada puncak daftar pengeluaran pemerintah. Pendidikan menerima 19% pengeluaran total untuk menyediakan sekolah dan universitas negeri. Pengeluaran pekerjaan umum yang menempati peringkat kedua dengan 18% pengeluaran total ditujukan untuk membangun sarana dan prasarana yang membentuk landasan aktivitas sosial ekonomi. Pengeluaran kesejahteraan adalah kategori pengeluaran ketiga terbesar yang mengambil persen dari total yang terdiri atas pengeluaran untuk program jaminan sosial, pensiun, bantuan korban perang, dan subsidi layanan medis. Beban kesejahteraan yaitu untuk pengembangan dan pengelolaan sarana kesejahteraan untuk anak-anak, tetua, dan orang cacat. Kemudian kita akan membahas kesimpulan dari materi ini, yaitu bahwa rancangan sistem pajak ini merupakan suatu dasar yang berisi kumpulan yang terdiri dari unsur teks law, teks polisi, dan teks administrasi yang saling berhubungan satu sama lain, guna mencapai tujuan penerimaan pajak. Efisiensi sistem pajak ini mengacu pada biaya yang dibebankan pajak kepada pembayar pajak. Nah, dari sini terdapat dua biaya pajak di luar transfer sumber daya dari pembayaran ke pemerintah. Yang pertama yaitu penggunaan alokasi sumber daya yang meningkat seiring pajak mengubah insentif dan perilaku. Untuk yang kedua, beban administrasi dalam mematuhi undang-undang pajak. Menurut prinsip manfaat, adil bagi orang untuk membayar pajak berdasar manfaat yang mereka terima. Namun, menurut kesanggupannya, adil bagi orang-orang untuk membayar berdasar kesanggupan. Pemerintah terkadang mampu memperbaiki hasil akhir mekanisme ketika pemerintah memperbaiki eksternalitas seperti polusi udara, menyediakan kebaikan umum seperti pertahanan negara, atau mengatur penggunaan sumber daya tertentu seperti ikan di danau atau sungai umum, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, kebaikan yang disediakan tidak cuma-cuma. Agar pemerintah dapat memberikan kesejahteraan tersebut dan melaksanakan fungsi lain, pemerintah ini perlu mengumpulkan pendapatan melalui pajak. Kemudian berikut adalah sumber yang kami pelajari dari materi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kami. Saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.